Assalamualaikum Gina. Assalamualaikum. Nah ya ini. Jangan dimain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terdengar tidak? Terdengar sampai sana? Oke, kita tunggu yang lainnya sambil menunggu. Karena sudah jam 9, kita mulai ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap? Ya, Bu. Oke, kalau gitu sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Kita berdoanya basmalah saja ya. Ya, siap? Siap. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada hari apa? Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Oke, hari Sabtu ya. Hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Belajar tematik. Tema 5, subtema 3. Ya, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3. Apa itu, Bu? Tema 5-nya itu yaitu tentang pahlawanku, sedangkan subtema 3-nya yaitu tentang sikap kepahlawanan. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang sikap-sikap kepahlawanan serta materi-materi lainnya yang telah kita pelajari satu pekan ya, kelas atau pekan ini. Ya tidak? Siap untuk belajar? Siap? Siap. Begitu. Sebelumnya, Ibu Guru tanyakan kabarnya. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tetap semangat. Kita lanjut ya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Oke, mengabsen. Yang sudah hadir siapa saja? Oke. Oke, Davi belum ya, Davi belum ada. Felbi belum ada. Oh, Davi ada tidak? Halo, Davi. Davi hadir? Ada. Ada, oke. Hadir. Fauzan ada, Fauzan? Fauzan ada? Halo? Davi? Fauzan? Fauzan, ada Fauzan? Oke, halo? Fauzan ada, Fauzan? Suara Ibu terdengar tidak, Nak? Sebentar, Nak. Sinyal. Halo? Tadi Bu Rizka bilang ya? Maaf ya, Nak. Sinyalnya tadi. Baru bertemu. Oke, Ibu ulangi ya. Sekarang suara Ibu terdengar? Halo? Dengar. Tapi kecil. Radit hadir, Radit? Radit hadir? Hadir, Bu. Fauzan? Fauzan ada? Hadir. Oke, terus Nina ada, Nina? Hadir, Bu. Hadiro. Terus Gina ada, Gina? Hadir. Hadir. Irsyad ada? Irsyad ada? Halo? Halo, Irsyad? Ada, Bu. Ada? Ada? Ada. Ada, oke. Nabila ada, Nabila? Hadir. Hadir. Oke, kalau itu sekarang anak-anak kita akan belajar tentang sikap pahlawan. Ibu akan himbau. Himbauan Ibu apa ya? Yang pertama, anak-anak ketika Ibu menjelaskan suaranya di mute atau dimatikan ya. Walaupun anak-anak tidak boleh berbicara, jadi biar Ibu aja yang berbicara. Yang kedua, selanjutnya yaitu anak-anak tidak dahulu menggunakan aplikasi chattingnya. Oke, siap? Siap. Siap. Jadi anak-anak benar-benar fokus mendengarkan Bu Rizka berbicara dan menjelaskan materinya. Biar anak-anak bisa paham, oh iya kita belajar hari ini. Oke, nanti jadi di akhir Bu Guru akan tanya nih, hari ini kita belajar apa ya? Oke, siap menyimak? Siap. Oke, kalau begitu kameranya boleh dinyalakan.
yang bisa dinyalakan. Terus sudah gitu, sekarang kita akan menampilkan materinya. Sebentar, Nak. Sebentar ya, Nak. Terlihat PowerPoint-nya sudah keluar? Belum. Masih proses di jalan. Sudah ada? Sudah ada. Oke, sudah ada. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang sikap pahlawan. Dan juga kita akan membahas tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terlihat tidak PowerPoint-nya, Nah? Halo? Terdengar. Terlihat, ada layarnya ada. Ada? Layarnya ada? Ada. Ada, oke. Kalau gitu anak-anak bisa melihat di sini, perhatikan. Kita yang pertama akan membahas tentang, sebentar, Nak. Saya sudah coba. Bentar ya, Nak. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Nak. Ini Syahila mau bergabung katanya. Sebentar ya, Nak. Oke, kalau gitu sekarang kita akan membahas materi sifat pahlawan. Sifat pahlawan seperti apa? Tentunya di sifat pahlawan ini kita ada beberapa hal yang akan kita pelajari dulu tentang yaitu kata penghubung. Kalian sudah belajar kan kata penghubung? Sudah? Sudah belajar tentang kata penghubung. Nah, di sini kita akan memperdalam. Ibu akan menjelaskan, kalian boleh menyimak. Bu, kata penghubung itu apa ya, Bu? Nah, kalian pasti sudah belajar dan membaca. Nah, untuk kata penghubung ini, dia adalah kata yang mana fungsinya untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Atau menghubungkan kata satu dengan kata yang lain. Jadi, namanya kata penghubung, jadi fungsinya untuk menghubungkan. Nah, di sini, untuk kata hubung ini ada beberapa jenis. Nah, ada jenisnya yang koordinatif atau setara, ada jenisnya yang subordinatif, yang tidak setara. Tapi kita fokus kepada yang setara saja, karena yang kita pelajari di kelas 4 ini adalah yang setara. Untuk yang setara ini, contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya kata dan. Dan itu kan sudah kita pelajari ya ketika di kalimat majemuk pertemuan minggu lalu. Nah, saat ini kita akan fokus pada kata hubung yang setara, yaitu kata tetapi, yang kita pelajari minggu ini. Nah, kata tetapi ini fungsinya untuk apa, Bu? Fungsinya untuk menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain yang ada pada suatu kalimat. Jadi, di sini ada di dalam kalimat. Nah, terus, oke, bisa anak-anak perhatikan slide selanjutnya atau gambar selanjutnya. Bentar, di sini masih loading. Oke, di sini ada kata yang fungsinya hampir mirip atau sama dengan kata tetapi, tapi penggunaannya berbeda, tidaklah sama. Kata apa, Bu? Yaitu kata namun dan akan tetapi. Kalau tetapi, dia ada di dalam satu kalimat. Misalnya, dia sudah belajar sungguh-sungguh, tetapi tidak lulus ujian. Nah, itu merupakan penggunaan kata tetapi di dalam satu kalimat. Jadi, tetapi itu dalam satu kalimat. Tapi, kalau misalnya kata penghubung namun atau akan tetapi, itu dia biasanya di luar kalimat. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya bisa anak-anak lihat di contoh nomor 2, yaitu sudah lama saya menunggu di stasiun, titik. Itu satu kalimat ya, Nak. Terus ada kata hubungnya, akan tetapi dia belum juga datang. Nah, itu dia, fungsi kata akan tetapi. Tapi maknanya sama, berarti dia kata hubung yang maknanya yaitu berkebalikan, seperti itu. Bu Rizka lanjutkan ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cermin. Seperti minggu lalu pun kita sudah membahas cermin. Bu Rizka sempat bilang kan kepada anak-anak kalau misalnya nanti Bu Rizka akan jelaskan tentang macam-macam cerminnya di minggu pertemuan selanjutnya, yaitu di minggu ini. Nah, jadi Bu Rizka akan menjelaskan. Nah, untuk cermin ini kan jenisnya ada 3 ya, Nak. Ada cermin datar,
ada cermin cembung, ada cermin cekung. Jadi mohon diingat ada cermin datar, cembung, dan juga cekung. Kita mulai dari cermin datar. Cermin datar contohnya seperti apa? Contohnya sudah anak-anak lihat dan pasti sering anak-anak lakukan. Yaitu ketika anak-anak sedang berias atau sedang misalnya bercermin di depan kaca. Itu kacanya menggunakan cermin datar. Nah, cermin datar ini dia ada bayangan yang dihasilkan. Bayangan yang dihasilkan sifatnya apa, Bu? Yang pertama yaitu sifatnya tegak. Jadi sama dengan kita, tegak, terus maya, dan juga sama besar. Jadi ukurannya sama besar. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu adalah cermin cekung. Nah, di cermin cekung adalah cermin yang mana dia cerminnya menjorok ke dalam. Seperti ketika di rumah anak-anak sudah praktek dengan sendok kan? Sudah praktek dengan sendok? Sudah. Sendok yang kita gunakan untuk bercermin, nah dia pasti dia akan membuat cekungan. Nah, itu dia menggunakan cermin cekung. Nah, cermin cekung itu dia dalam kehidupan sehari-hari contohnya ada di apa, Bu? Contohnya misalnya ada di lampu senter. Ibu yakin anak-anak pasti pernah melihat lampu senter. Nah, di situ di lampu senter itu ada namanya cermin cekung. Nah, Bu, cermin cekung itu menghasilkan bayangan seperti apa ya? Nah, cermin cekung ini dia hasil bayangannya bermacam-macam. Nah, bisa anak-anak lihat di sini, ketika misalnya cermin cekungnya berada di posisi B1, dia hasil bayangannya yaitu memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Sedangkan ketika bayangannya atau misalnya bendanya terletak di B2, dia maka hasil bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Lalu ketika letak bendanya ada di B3, maka hasil bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Itu adalah merupakan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Tapi ketika kalian praktek, Ibu yakin kalian pasti melihat bayangannya terbalik. Iya tidak? Ketika disendok terbalik ketika cerminnya cekung? Terbalik kan? Oke, Bu Rizka lanjutkan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang cermin cembung. Kebalikan dari cermin cekung. Kalau cermin cekung seperti ini membuat cekungan, atau kalau cermin cembung kebalikannya. Jadi ada tonjolannya. Nah, ada tonjolannya yang dihasilkan. Contohnya apa, Bu, kalau cermin cembung? Contohnya kaca spion. Ibu yakin pasti ada di kendaraan. Terus misalnya kaca monitor ketika di jalan yang bulat yang minggu lalu sudah Ibu tunjukkan, itu contoh cermin cembung. Untuk cermin cembung, dia yaitu cermin yang mana sifat bayangannya itu yaitu yang pertama adalah dia pasti maya, terus tegak dan diperkecil. Jadi seukuran dengan kita, tegak itu sama, tidak terbalik, tapi dia nanti lebih kecil ukurannya. Nah, sifat dari cermin cembung ini adalah menyebarkan cahaya yang dipantulkan. Oke, kalau untuk cermin datar tadi dia, sebentar, Nak. Kalau untuk cermin datar dia itu bersifat bayangan yang dihasilkan itu memantulkan cahayanya dan bersifat beraturan. Kalau untuk cermin cekung dia yaitu sifatnya mengumpulkan cahaya. Oke, sekarang kita lanjut ya, Nak. Cermin cekung, cermin cembung, cermin datar itu merupakan cermin. Ibu yakin kalian sudah familiar dengan yang namanya cermin. Nah, sekarang Bu Rizka akan lanjut. Untuk cermin ada yang ingin ditanyakan? Bu Rizka lanjut ya ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pahlawan nasional. Ini maksudnya ke materi IPS. Ini merupakan tema yang pokoknya, yaitu tentang sikap pahlawanku. Pasti pahlawan itu dia itu berjasa. Pasti ada sifat-sifatnya yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Iya tidak? Ya? Ya. Pasti ada sifat yang bisa kita tiru dari pahlawan. Sifatnya apa saja, Bu? Nah, tapi sebelum ke sana, anak-anak perlu tahu bahwa pahlawan nasional itu merupakan gelar tertinggi yang diberikan oleh negara kita kepada para pahlawan. Jadi mereka dianggap berjasa sehingga memiliki gelar tertinggi di negara kita, yaitu disebut pahlawan nasional. Oke, kita lanjut. Pahlawan-pahlawan ada siapa saja, Bu? Sebelum kita mengetahui sifatnya atau sikap yang bisa kita tiru, kita harus tahu dulu pahlawannya ada siapa aja. Banyak sekali pahlawan di negara kita. Banyak sekali. Ada pada masa kesultanan, ada masa ketika proklamasi dan lainnya. Bahkan
saat ini pun ada pahlawan yang sebenarnya ada di sekitar kita. Pahlawan-pahlawan yang kita tanpa sadari ternyata, oh itu beliau adalah pahlawan. Oke, kita lihat dulu pahlawan pada masa lalu. Ada siapa aja Bu Guru? Di sini anak-anak bisa lihat. Yang pertama ada yang namanya Ibu Cuknya Dien. Beliau berasal dari Aceh. Beliau merupakan pahlawan dari Aceh. Selanjutnya ada Bapak Sisingamang Raza. Beliau dari Sumatera Utara. Kemudian ada Ibu Dewi Sartika dari Jawa Barat. Kemudian ada Pangeran Antasari. Beliau dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada Pangeran Diponegoro, yaitu berasal dari Yogyakarta. Lalu ada Bapak Kapiten Patimura, beliau dari Maluku, serta ada Bapak Silas Papare, beliau dari Papua. Itu merupakan beberapa contoh pahlawan-pahlawan yang mewakili tiap daerahnya. Misalnya di Kalimantan ada Pangeran Antasari, gitu, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya, Nak. Nah, ini bisa anak-anak lihat ada yang namanya pahlawan Ibu Cuknya Dien. Ini ada beberapa sifatnya yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Sifatnya seperti apa? Misalnya di sini, beliau itu sifatnya berani, cinta tanah air, terus kemudian pantang menyerah, dan teguh dalam pendirian. Itu merupakan sifat-sifat yang bisa kita tiru. Beliau ini jasanya yaitu melawan penjajah ketika masa Belanda. Selanjutnya ada, siapa ini namanya? Bapak Sisingamang Raja. Beliau itu sikap yang bisa kita tirunya yaitu ikhlas, kemudian ada rela berkorban, gagah berani, penuh semangat, pantang menyerah, terus mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi beliau sangat menghormati orang lain, bahkan orang yang lebih tua. Itu bisa kita tiru. Beliau ini adalah pahlawan yang sama-sama melawan ketika penjajahan masa Belanda. Oke, boleh lihat. Ada apa lagi Bu pahlawannya? Selanjutnya ada Pangeran Diponegoro, Bapak Pangeran Diponegoro. Sikapnya sama, hampir sama, ikhlas, rela berkorban, gagah berani, berjiwa kesatria, dan lainnya. Nah, perannya yaitu ketika sama melawan penjajah Belanda ketika di Yogyakarta. Selanjutnya ada Bapak Sutomo atau Bung Tomo. Nah, beliau ini merupakan pahlawan yang mana beliau ini berperan penting pada tanggal diadakannya pertempuran 10 November 1945. Nah, ini adalah bisa kita ketahui bahwa 10 November itu menjadi hari apa? Hari pahlawan. Di pahlawan nasional. Nah, beliau berperan pada hari tersebut. Makanya di saat ini bertahun-tahun, setiap tahun sekali kita selalu memperingati pada tanggal 10 November itu adalah hari pahlawan. Terus sikapnya hampir sama. Nah, beliau juga merupakan riwayat pendidikannya ada beliau bersekolah di sekolah rakyat, terus juga berkuliah di Universitas Indonesia. Selanjutnya boleh sekali lanjutkan. Ada namanya Bapak Sultan Iskandar Muda. Nah, beliau ini adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Aceh. Nah, di mana di Aceh ini ada yang namanya peninggalan. Peninggalannya itu apa? Masjid Baitur Rahman yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masjid Agung Aceh. Ada Masjid Agung Aceh, ada Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, beliau ini merupakan sikap yang bisa kita teladaninya, yaitu ada gagah berani, semangat, dan juga pantang menyerah. Selanjutnya adalah pahlawan Bapak Kapiten Patimura. Beliau ini jasanya yaitu memperjuangkan kemerdekaan pada masa kolonial Belanda di Maluku. Nah, sikapnya apa aja? Ada ikhlas, berjuang, terus rela berkorban demi tanah air. Kemudian gagah berani, penuh semangat, terus berjuang tanpa pamrih. Jadi dia berjuang tanpa harus mendapatkan imbalan. Jadi dia dengan ikhlas berjuang demi negara kita. Oke? Anak-anak perhatikan, ada beberapa sikap kepahlawanan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita contoh. Seperti apa? Misalnya di sini, yang pertama itu adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, rajin beribadah. Ini merupakan sikap-sikap yang bisa kita contoh. Yang kedua yaitu membantu orang yang tertimpa musibah, jadi saling tolong-menolong. Kemudian yang selanjutnya yaitu selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu bijaksana menyelesaikan masalah dan selalu musyawarah, jadi selalu bekerja sama. Selanjutnya menganggap dirinya setara dengan semua orang. Jadi menganggap kalau kita ini sama gitu. Kita dengan dirinya sama, tidak ada perbedaan.
Jadi kita itu saling menghargai. Terus kemudian cinta akan kedamaian dan keamanan untuk mensejahterakan rakyat. Itu merupakan sikap-sikap pahlawan yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Nah, ternyata perlu anak-anak ketahui sikap-sikap yang tadi Bu Rizka sudah sebutkan, itu ternyata merupakan bentuk sikap atau contoh sikap yang mencerminkan akan sila-sila Pancasila di negara kita. Misalnya, pada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan contoh sikap sila pertama. Bisa dengan apa, Bu? Misalnya dengan kita rajin beribadah, terus sudah gitu selalu memberi, bersedekah dan lainnya. Pokoknya berkaitan dengan keagamaan. Terus selanjutnya ada membantu orang yang tertimpa musibah. Ini sila kedua, yaitu kemanusiaan. Jadi kita saling membantu dengan orang lain karena kita memiliki sikap kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ini sila ketiga. Terus selanjutnya ada bijaksana, menyelesaikan masalah dan selalu musyawarah. Ini sila keempat. Kemudian ada selanjutnya menganggap dirinya setara dengan semua orang. Jadi dirinya sama gitu dengan semua orang atau adil. Itu adalah sila kelima. Nah, untuk membantu orang yang tertimpa musibah, ini bisa menjadi tidak hanya contoh dari sila kedua saja, tapi bisa menjadi contoh sila kelima juga, karena itu rela berkorban atau tanggung jawab. Sebagai tanggung jawab kita terhadap masyarakat gitu. Bu Rizka lanjutkan. Oke, bisa anak-anak lihat di sini, kita sekarang akan membahas tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini menjadi salah satu sikap yang dimiliki oleh para pahlawan nasional kita, serta merupakan sikap yang mencerminkan dari sila-sila Pancasila, serta dimiliki oleh pahlawan. Nah, tanggung jawab dulu. Dari tanggung jawab itu apa ya, Bu Guru? Kalau tanggung jawab itu, tanggung jawab saja atau tanggung jawab itu merupakan kewajiban menanggung dan memikul segala sesuatu yang dan menanggung akibatnya. Jadi kita mau berbuat, kita juga harus mau menanggung akibatnya. Jadi kita harus siap dengan segala konsekuensinya, segala akibatnya. Itu namanya kita tanggung jawab. Terus ada selain tanggung jawab, ada juga yang dinamakan tanggung jawab sosial. Kalau tanggung jawab sosial ini lebih berkaitan dengan kemasyarakatan. Untuk penjelasannya sendiri yaitu kewajiban kita semua untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan kita bersama. Jadi untuk kepentingan banyak orang. Itu namanya tanggung jawab sosial. Jadi kalau misalnya untuk membedakannya bagaimana? Pokoknya untuk membedakannya kalau tanggung jawab saja berarti itu hanya diri sendiri, hanya bisa pribadi saja. Terkait tanggung jawab diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya tanggung jawab sosial, itu biasanya ruang lingkupnya banyak, masyarakat yang banyak. Jadi bisa dengan teman, bisa dengan lingkungan kita, tetangga kita, bisa dengan misalnya guru-guru kita, bisa dengan masyarakat kita, dan lainnya. Itu adalah tanggung jawab sosial kaitannya. Jadi lingkungannya, orangnya banyak gitu tanggung jawabnya. Contohnya misalnya tadi, membantu korban bencana alam, misalnya ikut misalnya kerja bakti, gotong royong, nah itu merupakan contoh tanggung jawab kita dalam sosial, gitu, tanggung jawab sosial. Oke, boleh saya lanjutkan. Tanggung jawab sosial ini juga mencerminkan sila Pancasila yang kelima. Bu yakin anak-anak pasti sudah memahami, karena sila kelima itu tentang keadilan. Jadi pasti ketika kita adil, berarti kita juga harus menganggap bahwa orang-orang sekitar kita berhak untuk mendapatkan bantuan atau tolongan dari diri kita. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk itu. Oke, boleh saya lanjutkan. Selanjutnya, bisa anak-anak perhatikan di sini kita akan membahas tentang ada sedikit pertanyaan. Ini lebih ke contoh-contoh dari tanggung jawab sosial. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Kita lihat di yang persegi panjang yang pertama, bisa anak-anak baca di situ, kamu juga dapat menerapkan sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap lingkungan. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini misalnya yang pertama, melakukan penghijauan di sekitar rumah. Misalnya rumah kalian nih ada ceritanya RT-nya atau Bapak RW-nya misalnya masyarakat ibu-ibu misalnya nanti kita hari Minggu kerja bakti misalnya mau kita tanam lingkungan kita dengan tanaman-tanaman hijau. Itu fungsinya agar apa? Agar misalnya udara di sekitar kita menjadi terasa nyaman, terus udah gitu segar dan lainnya misalnya. Itu kalian harus ikutlah berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut. Nah, sehingga berarti kalian sudah melakukan yang namanya sikap tanggung jawab sosial. Selanjutnya yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Itu juga menjadi salah satu contoh tanggung jawab sosial, karena kita peduli terhadap lingkungan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu membuang sampah pada tempatnya.
Udah gitu, selanjutnya yang ketiga, membantu korban bencana alam. Ini sudah kalian sering dengar, Ibu sudah sering sampaikan berkali-kali bahwa membantu korban bencana alam itu merupakan salah satu contoh tanggung jawab sosial juga. Karena kita itu menjadi bagian dari masyarakat, oleh karena itu kita sama-sama berhak untuk menolong mereka-mereka yang sedang membutuhkan, khususnya yang sedang tertimpa bencana alam. Oke? Selanjutnya, di kolom selanjutnya kalian bisa lihat pertanyaannya, yaitu apa yang akan terjadi jika kita tidak mempunyai tanggung jawab sosial. Nah, karena kita sebagai manusia ini adalah makhluk sosial itu apa sih, Bu? Makhluk sosial itu merupakan makhluk yang mana tidak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Ya tidak? Ya? Ya. Ya, misalnya kita butuh bantuan orang tua kita. Misalnya kita untuk belajar butuh bantuan guru kita, orang tua kita, teman-teman kita. Nah, itu berarti kita membutuhkan orang lain. Jadi kita nggak bisa hidup sendirian, tapi kita harus membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu yang dinamakan makhluk sosial. Nah, di mana di sini kalau misalnya kita tidak tanggung jawab, maka yang akan terjadi adalah sikap sinisme. Jadi sikap saling tidak suka antara satu dengan yang lainnya, serta masyarakat akan terjadi di masyarakat itu adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial apa, Bu? Kesenjangan sosial itu adalah adanya jarak antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, atau orang satu dengan orang lain. Jadi misalnya kita saling acuh jadinya dengan masyarakat lain. Jadi otomatis nanti kehidupan bermasyarakat kita tidak akan berjalan dengan baik seperti itu. Dan juga tentunya pasti nantinya kesananya banyak peraturan yang akan dilanggar kalau misalnya kita tidak tanggung jawab. Jadi kita harus selalu bertanggung jawab. Siap untuk bertanggung jawab? Siap. Materi Ibu segini. Ibu kembalikan lagi ke ini ya, sebentar nak. Oke, yang Ibu sampaikan. Sebentar, Ibu tutup dulu screen. Ibu stop dulu, stop screen-nya. Oke, sebentar ya nak. Halo, suara Bu Rizka terdengar? Dengar. Putus. Itu sinyalnya biasanya, nak. Oke, kalau begitu, hari ini berarti kita udah belajar apa aja, nak? Tadi menyimak kan yang Ibu sampaikan apa saja menyimak? Iya, Bang. Tentang cermin, tentang sifat-sifat cermin. Tentang apa? Sifat-sifat cermin, betul. Terus apa lagi? Tentang sifat-sifat pahlawan. Oke, sifat-sifat pahlawan. Terus udah gitu satu yang terakhir. Terus selanjutnya adalah tentang sikap tanggung jawab Ya. Siap untuk bertanggung jawab sosial? Siap. Siap untuk menjadi bagian masyarakat yang bertanggung jawab? Siap? Siap. Oke, kalau gitu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu absen dulu ya. Ibu absen, kita foto dulu. Anak-anak boleh yang kameranya bisa dinyalakan, boleh dinyalakan dulu. Nanti Ibu akan screenshot. Oke? Boleh lihat kamera? Ibu screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Dapi belum keluar. Oke, udah. Oke, lihat kamera semuanya senyum. 1, 2, 3. Fauzan lihat kamera nak. 1, 2, 3. Oke, sebentar nak. Ibu simpan dulu. Jangan dulu ditutup ya, jangan keluar nak. Sebentar. Sebentar. Oke. Berarti ketika misalnya kita punya teman yang butuh bantuan kita harus apa? Kita harus apa nak? Menolongnya. Oke, betul. Terus apa lagi? Menolongnya. Terus kalau misalnya kita misalnya ada orang nih ke rumah kita, tok 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 misalnya, Assalamualaikum Bu. Kebetulan saya misalnya di rumah saya kebanjiran. Apakah saya bisa memberi apakah Ibu bisa ataukah Ade bisa menolong saya? Kalian akan ngapain? Kalian harus menolong. Coba Bu Rizka mau bertanya pada siapa ya? Bu Rizka coba mau bertanya pada siapa ya? Pada Dapi. Coba Dapi sebutkan contoh tanggung jawab sosial seperti apa nak?
Contohnya apa, Nak? Kalau misalnya kita bertanggung jawab. Kedengaran, Bu? Contoh tanggung jawab sosial apa, Nak? Contoh tanggung jawab sosial. Gak kedengaran, Bu. Oke, nggak kedengeran nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya kita bertanggung jawab sosial dan terhadap lingkungan, contohnya apa, Nak? Kedengeran? Bergotong royong. Gotong royong. Oke, pintar. Terima kasih. Oke, kalau gitu karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, anak-anak masih semangat tidak untuk belajar? Oke, kalau semangat nanti anak-anak bisa baca ya di rumah. Oke, ya baca-baca lagi biar pengetahuannya menjadi lebih banyak. Oke, kalau gitu Bu Rizka akhiri. Bu Rizka ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah bergabung pada pertemuan hari ini, pada pembelajaran hari ini. Halo, sinyalnya ya, Nak? Ya, serta Ibu mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa Ibu titip salam juga untuk ayah bundanya di rumah ya, Nak. Ya, Bu. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau keluar diperbolehkan.